Shalom dan selamat pagi untuk seluruh jemaat GMI Kanan Medan Selatan. Kita kembali ke dalam renungan pagi firman Tuhan. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau izinkan kami untuk dapat menikmati menjalani hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Dan hari ini kami akan mendengarkan renungan pagi. Biarlah Tuhan Engkau lawat kami, mampukan kami untuk memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, Senin 1 Juni 2026, tertulis di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya angkat pada ayat yang kedua. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu dipikat dan ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Amin. Tema kita yaitu semua karena anugerah Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, waktu selalu terbagi menjadi 3 dimensi utama yang saling berkaitan, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Masa lalu sebagai pengingat kita akan keberadaan kita pada saat itu. Kita dapat mengintrospeksi diri dengan mengingat masa lalu, sehingga kita dapat lebih baik ke masa depannya. Masa lalu sebelum mengenal Kristus, di mana kita mudah terombang-ambing dan disesatkan oleh ilah-ilah palsu. Tapi masa lalu tidak dapat mengatur masa depan kita. Karena itu cepatlah beranjak ke masa sekarang dan ke masa depan yang penuh dengan harapan di dalam Tuhan Yesus. Kita dipanggil untuk keluar dari masa lalu kita karena anugerah keselamatan yang membebaskan kita dari belenggu keduniawian. Akar pahit, luka-luka batin, keperihan di dalam hidup, dan lain sebagainya. Sehingga kita dapat hidup dipimpin oleh Roh Kudus seutuhnya. Ayat ini mengajak kita untuk mensyukuri transformasi besar yang Allah lakukan di dalam hidup kita. Yang dulu kita tersesat dan tidak memiliki pegangan hidup, kini telah ditebus dan diterangi oleh kebenaran Yesus. Mungkin ketika kita belum mengenal Tuhan Yesus, kita terpikat dan tertarik dengan kilauan duniawi dalam berbagai berhala-berhala. Berhala tidak selalu berupa patung atau berhala fisik seperti zaman dahulu. Berhala masa kini bisa berupa materialis, kesombongan, atau keterkaitan duniawi, dan lain sebagainya yang sering sekali membuat kita bisu secara rohani dan menjauhkan kita dari Allah. Waspadalah terhadap berhala modern ini. Gali dan kenalilah karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita untuk dapat melayaninya. Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus agar tidak sombong atau merasa iri hati akan karunia rohani yang berbeda-beda yang ada di dalam persekutuan mereka. Tingkatkanlah kasih persaudaraan dan sadarlah bahwa kita semua pernah sama-sama terhilang dan membuat kita harus saling melengkapi di dalam kasih persaudaraan itu. Dan dengan kesadaran penuh ini mendorong kita untuk selalu memperbaharui akal budi, dan kita tidak lagi kembali disesatkan oleh ajaran-ajaran atau nilai-nilai yang salah. Kita selalu dipulihkan dan dituntun
kepada jalan kebenarannya. Semua karena anugerahnya yang sangat besar, yang tak dapat ditandingi dengan semua yang ada dalam diri kita. Misalnya kepintaran, kekuatan, dan sebagainya. Bahkan mungkin yang sudah Tuhan titipkan bagi kita. Misalnya kekayaan dan lain-lain. Karena itu, mari jangan kita sia-siakan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Berkati kami Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, sertai kehidupan kami satu hari ini. Dan tuntun kami untuk melakukan kehendak-Mu. Kami serahkan anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, dalam jenjang pendidikan, bahkan yang ujian pada hari ini 1 minggu ke depan. Dan juga yang menantikan pasangan hidup dan keturunan, bahkan menantikan pekerjaan, dan yang sudah bekerja dimanapun mereka berada, yang jauh ataupun yang dekat dengan kami. Berkati mereka, arahkan mereka kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Tuntun mereka Tuhan Yesus, berikanlah hikmat kesehatan, biarlah mereka dapat meraih yang menjadi kerinduan mereka. Luruskan perjalanan kehidupan mereka, topang mereka Bapa. Kami tetap berdoa untuk orang tua kami dan jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Jamah tubuh mereka, berikan kesembuhan dan kesehatan. Tambahkan sukacita dan tambahkan damai-Mu Tuhan. Sehingga mereka dapat merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah masa tua mereka. Di dalam suasana hati yang tenang, pikiran yang tenang, semua boleh berjalan dengan baik. Kami serahkan jemaat-Mu di dalam kelemahan tubuh jasmani mereka. Pulihkan kesehatan mereka Tuhan. Tambahkan kekuatan bagi mereka. Pengharapan, tambahkan semangat. Kami serahkan semua jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam kelemahan tubuh mereka, ingatkan bahwa mereka tidak sendirian. Tuhan tetap mendampingi, Tuhan tetap memberikan yang terbaik. Biarlah Tuhan semuanya indah pada waktunya. Engkau berikan kesembuhan bagi mereka. Jemaat-Mu di dalam pergumulan dan penderitaan dan sebagainya. Kami tidak terlalu paham dalam segala pergumulan mereka dan penderitaan. Kiranya Tuhan Engkaulah yang membuka jalan, berikan kesabaran, ketaatan, berikan Tuhan pengharapan sehingga mereka boleh melanjutkan kehidupan mereka dengan tetap percaya dengan kuasa dan juga kasih Tuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua program gereja-Mu dan juga program dari tiap-tiap seksi. Biarlah Tuhan berjalan dengan baik dan semuanya itu dapat kami lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini kepadamu. Kehendak-Mu yang terjadi dalam doa dan juga hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.